Sungguh mengejutkan, ada kalimat bernada ancaman yang disampaikan oleh pihak Ferry Irawan ke Vena Melinda. Mereka mengaku memiliki aib keluarga Vena Melinda yang bakal dibongkar jika perdamaian tidak dilakukan. Sejauh ini, pihak Ferry Irawan belum secara detail mengungkap rahasia tersebut. Jeffrey Simatupang selaku kuasa hukum Ferry Irawan hanya mengisyaratkan ada aib yang terjadi di Bogor. Bukannya ciut, pihak Vena Melinda justru melawan. Hotman Paris sebagai kuasa hukum Vena Melinda mengaku malah punya bukti baru untuk kasus KDRT ini. Vena meminta saya untuk mempersiapkan gugatan cerai. Langkah awal adalah saya kirim asisten saya hari ini untuk ketemu Vena untuk meminta dokumen terkait dengan perkawinan untuk jadi bukti nanti di pengadilan mengenai kapan akan daftar gugatan. Vena Melinda juga menyampaikan pesan ke pengacaranya itu untuk membiarkan Ferry Irawan mengungkapkan rahasia yang dimaksud tersebut. Terbaru, Vena Melinda mendatangi Polda Jawa Timur. Vena Melinda nampak didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris. Di Polda Jatim, Vena Melinda menyerahkan bukti tambahan kepada penyidik terkait kasus KDRT. Selain menyerahkan bukti tambahan, Vena Melinda juga menjalani pemeriksaan tambahan untuk melengkapi BAP sebelumnya. Hotman Paris memaparkan bukti tambahan yang disampaikan kliennya berupa keterangan medis terkait yang dialami Vena Melinda. Dalam kesempatan ini, Hotman juga menanggapi pernyataan Ferry Irawan yang mengancam akan membuka kasus di Bogor. Hotman Paris balik menantang karena memang tak ada peristiwa di Bogor. Hotman juga menyayangkan keinginan berdamai dari pihak Ferry Irawan harus dibumbui dengan ancaman-ancaman kepada kliennya. Hotman menekan Vena Melinda menolak mediasi serta perdamaian yang ditawarkan oleh pihak Ferry Irawan. Oke, hari ini saya dengan Vena Melinda untuk datang untuk BAB lagi dan terkait beberapa hal. Ya, yang pertama adalah hari ini Vena akan menyerahkan semua bukti-bukti medis, baik bukti medis, baik mengenai tiada hidung saat itu maupun rusuknya yang sampai sekarang sakit, dan itu akan dibuktikan secara medis, ya. Jadi bukan dengan pinahan, benar ya? Yang kedua adalah sehubungan dengan adanya melalui medsos ancaman cyber yang mengatakan bahwa kalau kau tidak mau damai, gua akan bongkar kasus kau di Bogor. Jawabannya gimana? Ada kasus di Bogor? Tidak ada kasus di Bogor. Kalau memang ada kasus di Bogor, tidak. Dan memang benar ada berbagai gosip katanya kamu mau berdamai. Kenapa kamu mau cinta lagi? Jadi tidak ada perdamaian. Tidak ada mediasi. Sudah jangan banyak ngomong. Sudah dijawab dari tadi. Sudah pasti tidak ada mediasi. Tidak ada perdamaian. Akan cerai juga. Akan cerai. Hari ini ada BAP tambahan yang dilakukan oleh penyidik kepada Pak Ferry. Begini ya, saya juga ingin menjelaskan terlebih dahulu. Pertama, mengenai kasus di Bogor. Sekali lagi ya, saya tidak memfitnah siapapun. Ingat itu, tidak ada kita memfitnah siapapun. Tidak pernah saya menyebutkan itu kasus siapa. Tetapi, Pak Ferry mengatakan ketika semakin disudutkan, maka akan dibuka. Ya. Lalu yang kedua begini, ada dua hal yang sedang kita upayakan. Yang pertama adalah proses hukum. Pak Ferry berkomitmen untuk mengikuti proses hukum dengan baik. Di sisi yang lain, ada yang disebut proses perdamaian. Itu yang sedang kita upayakan. Maka ada dua sisi. Kalaupun, sekali lagi saya mau katakan, kalaupun tidak ada perdamaian, kita ikuti proses hukum. Jadi kalau ada yang mengatakan ada ancaman atau tidak ada bargaining begitu, itu nggak benar semua. Karena
Karena sekali lagi kita tidak mengancam siapapun. Tetapi Pak Ferry semakin disudutkan. Pak Ferry punya hak untuk melakukan pembelaan. Itu. Selain itu, putra Vena Melinda, Atala Naufal, angkat bicara, memberikan tanggapannya soal Ferry Irawan yang akan membongkar soal kasus di Bogor. Diketahui ancaman ini dilakukan Ferry Irawan agar dirinya bisa bebas dari jeratan kasus dugaan KDRT. Ferry Irawan yang tak rela dilaporkan dan kini dipenjara, lantas mengancam Vena Melinda akan membongkar kasus yang pernah terjadi di Bogor. Menanggapi hal ini, putra Vena Melinda, Atala Naufal pun menyebut ancaman Ferry Irawan adalah hal yang lucu. Komen sih soal itu yang kayak aku bilang, aku sini kan fokus jadi itu yang salah. Dan aku dengan pihak keluarga Shannon itu hubungannya udah baik-baik aja dan bagus komunikasi. Yang dimana hubungannya itu nggak ada, dimana ya kasus itu nggak ada hubungannya sama kasus mama sih. Jadi ya lucu aja ngeliatnya mereka ngebawa itu kan pihak. Iya pasti berpisah, soalnya mama emang nggak rencanain untuk berpisah sama Ferry. Jadi saya nggak tahu ya. Tahun ini banyak banget cobaan-cobaan ya, dari pertama kali pas aku di Jepang terus baru sekarang gitu berasa sedihnya, berasa keselnya, berasa benar-benar bercampur aduk perasaannya tuh baru sekarang gitu. Kalau kemarin-kemarin mungkin yang penting kan nenangin mama dulu, yang penting ketemu mama dulu gitu. Jadi ya akhirnya di BAP lagi karena mama udah BAP. Dan ya pertama yang paling penting adalah kan sekarang aku ada buat mama ya, aku juga gak kepingin membahas maksudnya soal firasat atau kayak ngomong kan bener kan atau kan udah aku bilangin itu nggak. Aku rasa sekarang ini mama nggak butuh itu gitu. Yang mama butuhin adalah support, butuh anak-anaknya, butuh disemangatin gitu. Karena ya sampai sekarang rasanya masih percaya nggak percaya gitu loh melihat ibu kita bisa ada dalam kondisi seperti itu gitu. Pada saat itu mungkin masalahnya berat banget gitu, cuman yang aku salut dari bapak aku, dari papa adalah seberat-beratnya masalah, sebagaimanapun keadaan, dari dulu tuh aku nggak pernah melihat, diajarkan ataupun diberikan contoh kalau seorang laki-laki itu berbuat kasar sama wanita, apapun alasannya gitu. Dari kecil aku nggak pernah melihat papa main tangan, nggak pernah melihat papa marah gitu. Jadi ya nggak pernah melihat mama dalam kondisi seperti sekarang gitu. Jadi benar-benar begitu melihat rasanya campur aduk banget perasaannya tuh, hati rasanya kacau lah. Ya semoga mulai sekarang ke depannya semua akan lebih baik lagi.